Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Widodo dengan NIM 2023-5134 dari Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan materi tentang punktuasi yang telah saya baca dari berbagai jurnal secara online. Baiklah, pertama-tama apa itu punktuasi? Banyak jenis-jenis tulisan yang digunakan dalam menuangkan ide atau gagasan, akan tetapi pentingnya kita harus memperhatikan aspek kemampuan menulis, yaitu meliputi struktur dalam membuat sebuah kalimat, menciptakan perluasan kalimat, menentukan pilihan kata yang benar dan tepat, menguasai penggunaan ejaan, dan menguasai penggunaan tanda baca. Punktuasi adalah seperangkat tanda baca, unsur yang paling penting dalam suatu tulisan, berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami makna tulisan. Lalu dasar punktuasi, aspek bentuk pada bahasa terdiri dari unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental ini merupakan bagian-bagian bahasa yang lebih kecil berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Dalam bentuk tulisan, unsur segmental dinyatakan dengan abjad, persukuan, penulisan kata, dan seterusnya. Sedangkan unsur suprasegmental merupakan unsur bahasa yang kehadirannya tergantung pada unsur segmental, atau bisa juga disebutkan sebagai intonasi bahasa, beserta dengan gerak-gerik atau air muka ketika bahasa tersebut diucapkan. Dalam bentuk tulisan, unsur suprasegmental dinyatakan dengan punktuasi. Lanjut. Penggunaan setiap punktuasi atau tanda baca diatur secara terperinci pada bab 3 lampiran Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dinyatakan cabut dan tidak berlaku. Lalu apa sih fungsi punktuasi itu? Fungsi tanda baca atau punktuasi antara lain adalah memudahkan pembaca untuk menentukan intonasi, memberi jeda antara kalimat, serta mengetahui struktur tulisan. Penempatan setiap tanda baca berbeda-beda sesuai jenisnya. Ada tanda baca yang ditulis di akhir kalimat atau di tengah-tengah kalimat sebagai tanda pemisah antar kata. Sekarang ayo kita lihat jenis dari tanda baca atau punktuasi ini. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat pernyataan, digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar, contohnya seperti 3.1, 2.1, lalu digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, seperti 14.30. Lalu yang kedua ada tanda koma. Tanda koma ini berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh, jika kamu bukan hewan, jin, atau setan, maka dengarkan apa yang gurumu katakan. Lalu contoh ketiga adalah tanda titik koma. Nama resmi tanda baca titik koma ini adalah semikolon, yang berfungsi untuk menggantikan kata hubung dan memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Lalu yang keempat ada tanda titik dua, yang ini yaitu berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Lalu selanjutnya, ada begitu banyak jenis tanda baca, seperti tanda hubung, contohnya bersama-sama, tanda tanya untuk kalimat tanya, tanda seru untuk kalimat seru, tanda petik
biasanya untuk dialog di dalam tulisan. Lalu ada tanda kurung, juga tanda garis miring. Selanjutnya adalah format penulisan. Selain tanda baca, ada juga format penulisan yang cukup membantu untuk keperluan penulisan kalimat. Contohnya, cetak tebal. Cetak tebal ini untuk menegaskan suatu kata atau kalimat yang sedang menjadi pembicaraan. Seperti di atas, itu format penulisan dicetak tebal, yang berarti adalah hal yang sedang jadi pembicaraan kita. Lalu ada cetak miring, merupakan tata serapan di luar bahasa baku yang sedang digunakan. Cetak miring ini juga digunakan untuk menuliskan judul lagu, buku, film, dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari materi punktuasi ini adalah perkembangan teknologi seperti komputer dan telepon seluler menyebabkan perubahan punktuasi. Contoh, di dalam penulisan kalau kita menggunakan handphone yang disingkat menjadi YG, dan banyak lagi. Akibatnya, dalam penulisan di sekolah, murid-murid secara tidak sadar menggunakan penulisan seperti itu. Oleh karena itu, penggunaan bahasa harus memiliki sistem ejaan dan punktuasi agar lebih mudah dipahami. Saya rasa cukup penjelasan dari saya tentang materi punktuasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.